Ya, halo kawan Gora, balik lagi barengan gue Alvan di Gora Podcast ya. Dan setelah di episode pertama kita membahas tentang quarter of life, dan sekarang kita bakal membahas hobi nih ya, yang ringan-ringan nih. Dan kebetulan banget karena biasanya anak-anak muda yang lahir di tahun 90-an tuh pasti nggak lepas dari yang namanya nonton kartun gitu atau anime. Dan hari ini kita bakal membahas sebuah anime yang sangat populer sekali di dunia ya, yang dari dulu sampai sekarang ini animenya nggak tamat-tamat nih. Ya karena hari ini kita bakal membahas One Piece. Nah siapa sih yang nggak tahu One Piece ya, itu wah itu udah legend banget gitu, anime yang bahkan chapternya sekarang udah nyampe 1000, bahkan mau 1000 gitu ya. Dan hari ini gue nggak sendirian, ditemenin sama yang lebih ahli tentang per One Piece-an. Jadi di sini udah gue udah barengan sama Aziz nih. Halo Aziz. Halo. Nah jadi Aziz ini tuh punya podcast juga yang membahas One Piece ya Aziz ya? Ya betul. Itu nama podcast lu apa Aziz? Jadi nama podcast gue itu Barto Club Podcast. Barto Barto Club. Bartok Club, oke. Oh jadi diambil dari nama karakter One Piece ya? Betul. Itu ngambil dari nama salah satu karakter, namanya Bartolomeo, dan dia itu punya klub bajak laut namanya Barto Club. Bartok Club. Dan juga kan ceritanya si Bartolomeo ini kan salah satu fans besarnya si Luffy. Nah itu juga sama sih ngegambarin kita Oke. sebagai fansnya Luffy. Siap. Dan gue mau ngasih tahu juga nih buat kawan Gora, kita masih ada di Studio Kastara di Jalan Ligar Agung nomor 12 Bandung. Nah, buat kamu juga yang pengen bikin podcast atau tag podcast tapi nggak ada equipment atau mungkin masih bingung ya bikin podcast gimana, langsung aja datang ke Studio Kastara. Oke? Betul. Kita lanjut, Ajis. Ajis kan lu ngikutin One Piece udah berapa lama sih? Gue mulai ngikutin One Piece itu dari mulai SMP kelas 3. SMP kelas 3 ngikutin. Betul. Jadi dulu tuh ceritanya waktu SMP itu kan belum ada nih, maksudnya zaman-zamannya masih nonton DVD kan, Iya. dulu kan masih kayak gitu. Nah, dulu gue inget banget saudara gue tuh ngasih DVD One Piece. Oke. Nah, dulu awalnya jadi saudara gue tuh ngeracunin gue lah kasarnya gitu. Dia, nih nonton nih One Piece gitu. Nah dari situlah gue nonton mulai berapa episode sampai akhirnya dari situ gue nentuin bahwa ini anime favorit gue. Oh, iya, dari waktu Akhirnya One Piece itu jadi anime favorit gue dari situ lah. Mulai Oke. ngikutin banget itu dari kelas 3 SMP. Tapi kalau misalkan awalnya itu pertama kali nonton itu kan dulu pernah ada ya Di TV ya? pernah ada sempat di TV, di RCTI dan di Global. Nah awalnya dari situ. Cuman kan kalau dulu waktu gue ini masih kecil gitu. Maksudnya kan kalau Belum terlalu ngerti ya? belum terlalu ngerti, jadi cuma kayak udah nonton doang gitu. Tapi semenjak kelas 3 itu benar-benar udah mulai ngikutin dan berusaha untuk memahami gimana sih One Piece gitu. Oke, dan lu memutuskan lu One Piece ini jadi anime favorit lu ketika kelas 3 SMP. Betul. Itu anime dulu berarti ya? Ya, gue mengawalinya dari nonton anime malah. Dari animenya dulu, manganya belum di situ. Belum di situ belum. Mulai ngikutin manga? Nah, mulai ngikutin manga itu setelah karena waktu itu tuh kan agak loncat ya nontonnya, maksudnya gue tuh hampir ketinggalan fase-fase di awal episode. Iya. Terus waktu itu juga mulai ada nih teman-teman yang nawarin, nih Dis kalau mau baca manganya boleh nih, katanya lebih asik gitu. Nah dari situlah gue mulai ngikutin itu berarti dari awal SMA. Awal SMA tuh mulai baca manganya dan ternyata wah ini lebih asik. Terus kan yang cerita lebih update itu kan yang manga. Nah, makanya gue juga mutusin buat baca manga biar ceritanya juga gue update gitu. Oke, dan lu berarti udah ngikutin sekarang manga dan animenya ya? Iya, dua-duanya. Nah, menurut lu One Piece itu apa sih? Kalau menurut gue pribadi One Piece itu masterpiece sih. Masterpiece. Tapi kalau misalkan banyak sih sebenarnya yang bisa diartikan dari si One Piece ini. Cuman kalau gue tuh mengartikannya One Piece itu adalah sederhananya ya, itu adalah sebuah anime di mana yang bisa ngajarin lu berbagai hal, mulai dari apa itu pertemanan, apa itu persahabatan, terus juga lu bisa ngerasain gimana rasanya berpetualang sebagai bajak laut mencari sebuah harta karun. Kalau di One Piece itu kan ada istilahnya romance ya. Romance itu ibarat sebuah mimpi atau petualangan yang begitu hebat dan selalu didambakan oleh orang-orang gitu. Oke, dan sebenarnya kalau misalkan ngomongin kayak pertemanan di sebuah anime gitu banyak ya. Lu nonton anime nggak One Piece doang kan? Enggak. Banyak ya yang lain. Banyak. Tapi kenapa lu memutuskan One Piece nih yang jadi favorit, kan kayak yang lain contohnya kayak Naruto itu menggambarkan pertemanan juga gitu kan. Nah itu kenapa lu sampai memilih One Piece nih? Nah mungkin Dan sampai bikin podcastnya juga. Nah, kalau kenapa gua memutuskan One Piece menjadi salah satu anime favorit? Karena
seiring berjalannya gue nonton One Piece, gue ngerasa beberapa cerita-cerita yang ada di One Piece itu relate banget gitu dengan kehidupan, dan ada beberapa hal yang dari One Piece itu ternyata malah masuk di hidup gue gitu. Contohnya, jadi kan di One Piece itu ada salah satu karakter namanya Sanji. Nah, Sanji ini kan digambarkan sebagai seorang karakter yang gentleman banget, tapi juga dia pecinta wanita. Nah, yang gue dapat dari karakter ini adalah gue melihat bagaimana sih sebenarnya sebagai seorang laki-laki itu menghadapi dan menghargai seorang wanita. Dan itu kan maksudnya gue sebagai laki-laki gitu pada saat itu yang mungkin masih dalam tahap berpetualang. Maksudnya ya, ya setiap orang pernah nakal ya, maksudnya pernah mengalami di mana dia teh sama cewek itu ya entah itu dia sesenang hatinya gitu, lagi begernya ya, lagi begernya gitu kan, nyoba ini nyoba sana gitu kan. Nah, apa yang dicoba? Ini ya mungkin relasi pertemanan dengan cewek. Gimana sih kalau cewek yang ini rasanya gimana gitu? Kalau jadi teman diajak curhat. Betul. Nah, dari situlah gue melihat bahwa oh ternyata sebagai laki-laki itu lu tuh nggak boleh seenaknya lo sama cewek itu. Karena gue melihat banget kenapa nih orang tuh sampai sebegitunya menghargai cewek gitu. Dan dari situlah gue melihat kayak oh One Piece tuh kaya gitu. Bukan cuma sebagai anime yang memperlihatkan sebuah apa ya kasarnya kan kebanyakan anime itu yang penting karakternya keren, terus yang penting berantemnya gitu. Nah One Piece itu ternyata lebih dari itu loh, dan itu yang membuat gua akhirnya oh udah gua suka banget nih sama anime. Oke. Dan Sanji itu selain apa ya gentleman yang suka yang melindungi dan mengayomi wanita gitu ya. Betul. Dia juga menghargai makanan. Nah, namanya makanan itu ya nggak boleh ada makanan yang terbuang. Gitu kan. Itu kan makin nilai plus gitu ya. Ya sekarang lah siapa sih cewek yang nggak kesensen gitu sama cowok yang suka masak gitu. Udah mah kalau misalkan dimasakin terus dengan apa ya kasarnya dengan lemah lembut dan kasih sayang gitu. Itu makanya gue suka banget sama Sanji. Jadi kalau misalkan dibilang alasan-alasannya kenapa gue jadiin One Piece itu anime favorit, salah satunya pertama itu karakter, maksudnya salah satu karakter yang ngasih banget influence lah gitu ke hidup gue. Di samping itu cerita-cerita One Piece itu banyak banget yang relate sama apa yang terjadi di dunia nyata. Misalnya waktu itu kan ada yang di One Piece itu salah satu arc di Alabasta, di mana Alabasta itu kan menceritakan sebuah konflik antara kerajaan gitu kan. Itu tuh kalau misalkan kita lihat sebenarnya apa yang terjadi di dunia nyata juga ada di Timur Tengah pun kan sama, terjadi sebuah konflik di mana ada orang dari luar datang ke situ kemudian membuat konflik internal, perang sipil. Nah itu sama, maksudnya kan kayak loh kok ini si mangakanya gitu Eiichiro Oda kok kepikiran sih untuk bisa masukin apa yang ada di dunia nyata ke dalam si One Piece itu sendiri. Emang ya Kak, bisa dibilang yang Alabasta itu teroris ya, bisa dibilang ya. Bisa dibilang kayak gitu. Yang dipimpin sama si Oda itu ya. Iya. Nah sekarang One Piece berarti udah sampai Wano kan ya? Sekarang udah sampai Wano. Dan lu masih ngikutin sampai sekarang kan? Kaitan manganya ya. Betul. Cuman kalau manga katanya kan libur ya? Ya sekarang libur 2 minggu karena bentar lagi kan One Piece itu mau menginjak chapter ke-1000. Jadi libur dulu mungkin ya biar kejutan. Nah tadi kan lu udah ngomongin nih Sanji gitu ya. Nah karakter favorit lu berarti Nami. Bukan dong. Antara favorit lu berarti Sanji. Ya karakter favorit gua itu Sanji. Finsmoke Sanji. Ya karena itu ya, karena lu suka karena gentleman-nya dia, gentleman-nya dia gitu. Dan wah gila lah, maksudnya meskipun apa ya dia punya sisi lainnya gitu sebagai ya cowok mesum lah gitu. Meskipun kan ya normal lah kan cowok ngeliat ke cewek yang kayak gitu. Tapi kan itu tuh hanya sebagai apa ya, sebagai pemanis aja lah gitu sifat jeleknya itu. Tapi di samping itu dia tuh punya sifat yang luar biasa gitu. Oke, begitu ya. Nah itu kan kalau di kru si Luffy sendiri ya. Kalau misalkan di luar kru topi jerami nih, lu paling suka siapa sih? Nah sebelum itu gue juga nanya, lu kalau karakter favorit juga, lu ikutin One Piece? Ikutin. Kalau misalkan lu nih karakter favorit di One Piece siapa? Di One Piece ya, kalau kru dari topi jeraminya, gue tuh sebenarnya suka 2. Siapa? Zoro sama Franky. Kalau Zoro kenapa nih? Kalau Zoro karena dia keren. Kerennya itu sih, keren kayak apa ya? Nih, wah karakter badass banget nih. Iya. Terus ada di beberapa arc,
scene-nya dia tuh dikasihnya epic terus gitu kan. Nah, sih benar-benar. Scene-nya dikasih yang epic terus kayak yang kemarin di Dressrosa tuh, yang lawan si Pika. Nah, iya Nah, benar. itu kan apa sih nama jurusnya tuh? Ya, apa itu teh? Sanzen Daisen Sekai. Nah, itu kan wah, itu gila kan. Ya, itu gila banget sih. Awalnya kan kayak si Pika itu tuh wah ini kayaknya OP banget nih karakternya. Udah gak bisa jadi gede gitu kan. Gede, batu juga kan gimana? Wah, sama si Zoro bisa sampai kalah kayak gitu kan. Nah, itu sih kalau si Franky karena selengean. Oh, selengean. Selengean dia tuh dari awal yang pas masuk Water Seven itu kan. Iya, udah mulai selengean. Mulai selengean. Terus gue suka gayanya aja sih yang super. Nah itu tuh gue suka banget kalau dia udah ngomong super itu gue suka banget. Iconic banget soalnya. Terus cara ngomongnya mungkinnya karena gambarnya juga gue suka suaranya gitu. Iya benar. Cara ngomongnya si Franky gitu sih kalau dia. Nah kalau lu di luar karakter Tobi Jerami nih? Kalau di luar Tobi Jerami gue ada 2 orang sih. Yang pertama gue suka sama Aokiji. Oke, Ya, kenapa lu suka Aokiji? Gue suka sama Admiral Aokiji itu karena dia tuh apa ya, karakter yang menurut gue lucu gitu. Maksudnya di saat semua angkatan laut itu kan benar-benar garang, terus kayak keadilan adalah nomor 1. Nah dia tuh adalah orang yang santai, kecil ya, adalah gitu, nanti dulu lah, santai dulu gitu kan. Bahkan motonya dia itu adalah lazy justice gitu kan, keadilan yang malas. Jadi ya gue suka aja gitu sama karakternya dia. Terus dia juga orangnya ya bisa dibilang lucu lah gitu. Nah kalau satu lagi gue suka sama ada satu Vice Admiral gitu, Hina. Lu tau oh iya, Hina. Nah, kenapa kalau gue suka Hina? Gue tuh yang katanya tuh dulunya temennya Garp ya? Bukan. Dia tuh dulu ini teman satu kelasnya Santi Smoker. Oh iya. Oh yang Smoker Dia tuh dulu barengan lah masuk ke angkatan laut itu sama Smoker. Nah, kenapa gue suka sama Hina? Karena yang pertama gue tuh suka banget kalau ada karakter cewek yang dia tuh kayak rasa ratu banget gitu. Gue tuh kalau kayak kan dia tuh kalau misalkan ciri khasnya gitu ngomongnya kalau suka ada Hina kecewa. Nah, gitu terus. Oh iya, ngomong saya dia tuh pakai nama ya. Hina bete. Nah, itu gue tuh suka banget gitu sama dia tuh dengan si gimmick kayak gitu tuh gue suka banget gitu. Oke. Tapi kan kalau misalkan udah masuk dia seriusnya gitu, wah dia tuh badass banget gitu. Oke, ya. Kalau lu gimana? Di luar Topi Jerami. Di luar Topi Jerami, gue suka Mihawk. Oh, Mihawk. Kenapa? Karena bawa pedang gede itu. Karena bawa pedang gede. Lawan Zoro pakai pisau cukup. Nah, itu kayak menurut gue ya si Cibuka yang terbuat Mihawk sih. Menurut gue ya gitu kayak ngeliat saingannya dia aja Shanks gitu. Sedangkan Shanks itu kan kayak dia lawan Shirohige aja masuk ke kapalnya Shirohige aja. Aja sendiri gitu berani terus dia gitu kayak terus pas perang Marineford dia juga kan yang ngeberhentiin Kaido katanya Kaido mau datang ke Marineford tapi dia sama Shanks. Nah berarti kan ya karena tapi walaupun belum dilihatin kekuatan Shanks itu kayak gimana kan belum dilihatin juga, cuman kalau bisa saingan sama si Mihawk berarti wah ini Mihawk kuat juga nih kayak orang gitu sih kalau dia. Dan nih di antara art yang udah lewat nih, momen yang menurut lu paling epic. Momen paling epic. Kalau momen paling epic sih ada waktu di NS Lobby. Waktu yang nyelamatin Robin. Ya, waktu nyelamatin Robin, waktu pas si kru Topi Jerami itu semua berdiri. Oh, yang lagi ngejejer semua ya itu, dan entah kenapa di situ tuh gue ngelihatnya kayak wah ini keren banget sih. Yang musuh nembak ini ya, bendera ngebakar. Terus kan waktu udah dibakar kan si Spandan kan nanya, lu tuh gimana masa berani-beraninya nantang pemerintah dunia? Masih silakan saja gitu. Maksudnya Luffy itu bodo amat siapa yang ditantang gitu, demi menyelamatkan Robin semua bakal jadi musuh gua, semua bakal gua hadapi gitu. Dan di situ kan benar-benar gua ngerasa kayak Luffy itu lagi posesif sama Robin gitu. Jadi kayak enggak, pokoknya Robin itu harus gua selamatin gitu. Demi teman dunia pun ku tantang. Benar. Kayak gitu kurang lebihnya gitu. Dan itu momennya keren banget lah gitu. Itu selalu jadi momen yang gak pernah gue lupain sih di One Piece. Di One Piece yang itu yang ini sebelumnya. Kan sekarang udah masuk ini Aquano ya. Kalau di Aquano nih. Kalau di Aquano salah satu momen yang paling menurut gue epic itu waktu eksekusinya si Yasuie. Nah, entah kenapa itu kan gila, itu salah satu, malah menurut gue ya, daripada waktu es mati, Yasuie itu jauh lebih menyedihkan gitu. Karena kasihan banget, maksudnya dia tuh udah kasarnya dibuang sama si Orochi kan, dibuang jadi musuh masyarakat. Terus pada saat itu tuh yang bikin makin gua sedih itu waktu si Otamanya gitu kan, waktu si anaknya ini kan
Otoko. Otoko waktu si Otokonya ada di depan mayat si ayahnya gitu kan. Atasan bangun, ayah bangun gitu. Sedangkan kita kan tahu ya kalau misalkan sebagian masyarakat Wano khususnya warga Udon gitu dan juga si Otoko ini kan karena efek buah smell gitu. Jadi maksudnya dia tuh ketawa tapi sebenarnya di dalam hati itu sedih. Nah itu gila, dan kan Zoro tuh ini kok ada orang mati kalian pada Tawa ya, awalnya sih. kan itu dulu karena nggak tahu ya. Karena nggak tahu. Terus kan sama si Yori dijelasin lah di situ tuh gue kan ini tuh apa ya, sungguh situasi yang miris gitu. Malah kayak ini tuh momen kematian yang menurut gua paling sedih gitu setelah Mary ya. Ini tuh paling sedih gitu. Dapat banget lah. Nah kenapa Yasue itu ketika mati kayak apa yang mau dia sampaikan itu sampai banget gitu. Oke. Dan menurut itu sih yang paling epic di Wano ya. Itu di Wano, itu yang pertama. Dan sampai dia sebelum matinya masih sempat yang kodenya itu loh. Nah, kodenya sampai diganti dulu kan, dikasih kaki si ularnya. Iya benar, sampai kayak gitu gitu. Ya dan gue juga setuju sih kalau itu ya yang di Wano. Gue tuh malah yang scene yang epicnya ya. Ketika Yasue-nya mati, si Otokonya lagi nangis mau ditembak juga nih sama si iya benar. Datang Zoro sama Sanji. Iya itu tuh. Itu benar sih. Wah, waktu pas awalnya gue baca di manganya ya. Di manganya wah ini kalau di anime pasti epic banget nih. Iya benar. Awal manga kan ya kalau di gambar ya masih belum terlalu kelihatan ya. Belum kerasa lagi. Belum kerasa masih epicnya. Tapi pas sudah masuk ke anime, wah ini nih. Dan mungkin ya gue pengen ngomong dulu nih ke kawan gue mungkin yang ngikutin One Piece tapi cuma animenya doang. Di sini bakal banyak full spoiler ya. Iya benar. Ini full spoiler apalagi yang nggak baca manganya ini bakal banyak banget full spoiler. Nah, gue juga kayak sekarang ya nungguin banget scene epic di Wano ini yang flashback Oden. Oh iya benar. Itu banyak kan ya. Banyak banget apalagi yang waktu scene di mana Roger sama si Shirogege pedang ya. Wah itu gue paling demen banget sih. Aduh isim. Iya benar. Aduh ilmu. Gitu. Ya dan gue juga kayak nungguin banget yang ketika Oden langsung nyerang Roger. Iya benar. Itu kan ada kan ya? Ada itu. Oden ngeliat Roger langsung diserang, ternyata sekali serang sama si Roger langsung mental. Iya benar. Gitu. Nah, berarti momen epic di Wano yang itu ya? Ya Yasue waktu mati. Nah, tadi kita udah ngobrolin juga karakter yang paling disukain Sanji ya. Nah, karakter yang paling dibenci. Di Krotopi Jerami. Oh, di Krotopi Jerami. Aduh, susah jawabnya kalau misalkan di Krotopi Jerami karakter yang gak disukain. Mungkin gua kurang suka itu sama siapa ya? Sama Usopp sih. Sama. Gue kurang suka sama Usopp tuh karena lu mau sampai kapan sih jadi cemen gitu? Maksudnya padahal lu tuh kan udah sama-sama berlatih gitu kan selama time skip 2 tahun itu tuh, dan lu tuh udah kelihatan harusnya udah lebih kuat gitu. Terus entah kenapa dia tuh adalah orang yang selalu nunggu aja gitu. Maksudnya tiap ada masalah tuh udahlah Luffy jangan gitu. Jadi gua ngelihatnya kayak di karakter tuh terlalu cemen gitu. Terlalu cemen. Oke. Dan kalau gue tuh kayak nggak sukanya Usopp terlalu berisik. Oh iya benar. Ya benar. Ya. Kayak mau lawan ini ribut sendiri sibak gitu. Nah, itu benar. Sih itu jelmatnya like dulu sibak pisan gitu. Sibak banget emang. Tapi kecuali kalau dia udah jadi Sogeking. Oh, itu beda ya. Langsung berubah kepribadian. ada lagunya sendiri kan yang Sogeking. Nah, itu tuh. Ya benar sih. Nah, itu kalau malam ini kayaknya dia tuh pakai topeng Sogeking aja biar terus jadi orang yang yang berani. Dan dia tuh orang paling hoki ya. Nah, benar. Orang paling hoki bisa dibilang selain Bagi. Nah, iya benar sekali. Dia tuh selalu apa yang bisa dibilang kayak yang penyelamat yang pas di Dressrosa. Jadi kan Usopp. Siapa yang kepikiran gitu orang yang cuman nggak sengaja nelen si yang harusnya dimakan sama si Shiba kan? Malah wah jadinya nyelamatin seluruh warga. Nah kalau di luar Krotopi Jerami nih. Nah kalau di luar Krotopi Jerami, gue tuh bingung ya, banyak orang yang nonton One Piece itu nggak suka sama si Akainu. Karena kan Akainu udah ngebunuh salah satu karakter gitu kan, udah mengalahnya Luffy gitu. Nah tapi gue tuh paling gak suka sebenarnya sama si Korogi sama Tiji. Soalnya Tiji itu orangnya licik banget gitu. Maksudnya dia tuh ya di samping licik dia tuh cerdik gitu. Dia manfaatin banget selama ini berlindung naungan Shirogane pelan-pelan. Akhirnya sekarang nunjukin lah bahwa gue tuh juga punya tujuan lain gitu. Dia tuh benar-benar apa ya? Ya itu licik sih. Segala berbulu domba ya gitu. Jadi pelan-pelan menghanyutkan ya. Nah, orang yang bermuka dua gitu dan bahaya. Benar. Setuju sih gue juga.
karakter apa ya yang paling nyebelin tuh emang dia. Emang dia, ya. Emang udah Kuroige tuh Udahlah. udah paling ini udah paling dibenci sewarga One Piece Nah, gitu. gitu. Ya. Nah dan kan tadi lu juga bilang ya Wal, lu punya podcast One Piece ya. Iya, Nah itu benar tuh banget. lu di podcast One Piece ngebahas apa aja sih? Nah, ini promosi berarti ya. Ya boleh apa aja nih? Apa aja di dalam Jadi, lu ngebahas apa aja? gue kan tadi udah cerita, gue punya podcast namanya Barto Club Podcast, di mana di Barto Club ini buat siapa panggilannya apa nih? Kawan Gora. Oh, kawan Gora nih, buat kawan Gora nih untuk kalian yang suka One Piece juga, boleh banget nih dengerin Barto Club Podcast. Di mana jadi kita tuh punya 3 segmen di Barto Club Podcast. Oke, apa aja tuh? Yang pertama kita ada episode reguler, di mana episode reguler ini kita biasanya mencoba nih mencari apa ada fenomena-fenomena apa yang lagi hangat gitu, maksudnya di dunia nyata. Terus kita coba cari di One Piece, kita coba apa ya, cari Di compare gitu ya. di compare, terus apa sih yang bisa diambil gitu dari hal ini. Misalkan kayak gue tuh ada satu episode tentang Hari Ayah. Oke. Di Jadi gimana? Nah, jadi di Hari Ayah ini tuh kita melihat bagaimana sih sifat-sifat seorang ayah yang ada di One Piece. Kan di One Piece tuh banyak yang seorang ayah. Ada ayahnya Luffy, Dragon, terus ada ayahnya Sanji, ada ayahnya Usopp gitu. Kita tuh mencari sifat-sifat ayah ini tuh gimana sih kalau misalkan diterapkan sebagai nanti ada calon ayah gitu. Terus juga kita ada lagi episode tentang tekad samurai. Itu tuh kita nyeritain tentang si 7 sarung pedang itu, Kazaya. Dimana kan kalau seorang samurai itu dia tuh bertekad pokoknya gue tuh akan membela tuan gue gitu. Misalnya ada yang kan pada saya nah itu tuh sebenarnya ada alasannya kenapa samurai itu punya tekad sekuat itu. Itu kalau untuk yang episode reguler. Oke. Nah untuk yang satu lagi kita juga ada first reaction atau review chapter. Jadi setiap kali misalkan chapter One Piece rilis kita langsung nih reaction gimana nih, wah chapter ini dibedah per panel kita lihat. Ininya Makanya ada apa aja nih di per panelnya gitu. Terus satu lagi itu ada segmen namanya Bounty Hunter. Nah, Bounty Hunter ini itu keluar kalau misalkan si manga ini libur. Jadi Bounty Hunter itu kita kayak ngebahas satu karakter jahat gitu di One Piece dan kita ceritain lah dari awalnya, terus pertemuan-pertemuan mereka sama Luffy kayak gimana gitu sih. Oke, tapi kan biasanya kalau yang gue tahu gitu ya, gue kan ngikutin dari zaman dulu Kaskus ya, bikin teori-teori gitu Kaskus ya, awal-awal sekarang kan udah YouTube, ada YouTube. Nggak bikin nih, kalau bikin teori-teori apa nih? Nah kebetulan kita itu apa ya menghindari lah untuk berusaha ngomongin teori-teori kayak gitu. Kenapa? Karena kan yang pertama kita ini nggak mau apa ya menyebabkan keributan lah di masyarakat gitu. Memang bisa menimbulkan keributan ya? Iya itu ada beberapa apa ya teori-teori yang dikeluarkan oleh para teoris gitu yang akhirnya itu jadi perdebatan panjang gitu di antara fans itu dan ditambah kita tuh apa ya merasa kayak nggak perlu lah gitu untuk ngeluarin teori-teori gitu karena akhirnya kalau misalkan malah jadi debat ya jadi nggak seru gitu buat ngobrolinnya gitu. Tapi bukannya kalau misalkan debat jadi makin seru ya? Nah entah kenapa gue mah ngerasanya kayak itu nggak perlu lah karena ya itu adalah hebatnya Oda gitu. Kita tuh nggak akan pernah bisa sampai sama pemikirannya dia gitu. Oh ya ikutin aja gitu. Ikutin aja lah udah. Ya, soalnya sekarang tuh kayak lagi rame banget ya. Apa namanya? Teori tentang buah iblisnya Dragon. Iya itu apa kan ya. Terus yang terakhir itu kan yang sekarang lagi rame itu kan teori-teori tentang buah iblisnya Kaido kan. Kaido iya. Yang sekarang udah kemarin di chapter 999 kan udah terbongkar nih. Iya, baru nama ininya doang. Namanya doang kan. Namanya buah apa ya? Buah itu kayak ikan ya. Ikan apa yang bisa jadi naga ya? Nggak mungkin ikan asin. Nggak mungkin bandeng kan? Nah iya. Nah itu kan langsung wah itu ketika ada apa ya? Fakta tentang si buah iblisnya langsung itu ramai banget di seluruh media-media yang ngomongin teori One Piece gitu. Dan gua mah cuma gitu. Emang ini ya tapi menurut gue ya yang bikin serunya tuh itu. Jadi kayak berandai-andai wah itu apa ya? One Piece-nya mah kayak sekarang tuh yang belum dilihatin kan kayak Admiral yang satu lagi tuh si Green Bull itu kan. Nah itu terus kayak IM sama gitu kan. Masih banyak banget misteri-misteri di One Piece yang belum terpecahkan ya. Dan lu udah berapa lama sih ini podcast One Piece ini? Nah, jadi Barto itu kurang lebih dimulai dari bulan Agustus, berarti berapa bulan tuh? Udah Oktober, November, Desember 4 bulanan ya? Kurang lebih baru 4 bulan lah. 4 bulanan. Dari awal emang kenapa tujuannya One Piece? Nah, jadi gini, kebetulan kan
waktu itu gue tuh lagi nonton YouTube. Nah terus kan di YouTube kan ada salah satu YouTuber itulah si ini ngebahas One Piece. Terus gue tuh ngeliat kok mereka tuh asik banget gitu. Kayaknya kalau ngobrolin One Piece. Nah dari situlah gue ngubungin temen gue Adrian itu Eko. Karena dulu itu Eko ini teman kuliah gue. Nah si Eko ini tuh salah satu orang yang bisa lah untuk diajak ngobrol masalah One Piece. Dari situlah gue nawarin, wah kok kayaknya asik nih kalau misalkan kita bikin podcast tentang One Piece gitu. Nah akhirnya dari situ kita memutuskan buat bikin podcast. Dulu tuh awal banget itu kan kita, gue tuh berbekal seadanya. Dulu ingat banget di TP-nya masih di kosan teman, cuma pakai HP gitu. Dulu tuh kayak perjuangannya awal-awal cuma kayak gitu doang gitu. Sampai akhirnya sekarang ya alhamdulillah lah ada gitu cukup equipmentnya. Oke, sampai sekarang ada studionya Iya, ya. sekarang studio sendiri. Emang kayak gue tuh ya selain enak diajak ngobrol One Piece, diajak ngobrol quarter life crisis juga di episode 1. Nah, boleh nih lu promosiin apa namanya podcast lu. Jadi buat kawan Gora nih, kalau misalkan kalian yang pengen gitu dengerin podcast tentang One Piece, kalian boleh dengerin nih podcast kita Bartok Club Podcast. Itu kita ada di Spotify yang jelas dan juga ada di Apple Podcast lah. Nah itu kalian kalau misalkan pengen tahu sisi lain tentang One Piece itu kalian boleh banget lah dengerin Bartok Club. Tuh, wajib banget langsung aja ya searching di Spotify Bartok Club Podcast. Buat kamu para pecinta One Piece, langsung cus ke sana ya. Dan apa namanya? Ada Instagramnya nggak? Kebetulan kita belum Instagramnya belum. Tapi kita ada Twitternya. Jadi boleh nih di follow Twitter kita @bartokclubcast gitu. Oke, ya langsung aja. Dan terakhir nih Jis, lu sebagai pecinta One Piece gitu ya, dan banyak banget orang di luar sana yang suka banget sama One Piece. Pelajaran apa nih yang bisa lu ambil di anime One Piece? Oke, kalau pelajaran ya intinya apa yang lagi lu khawatirkan, apa yang lagi lu hadapi itu ternyata tanpa kita sadari ini anime itu memberikan solusi. Maksudnya banyak banget lah pelajarannya. One Piece itu ibaratnya adalah sebuah paket lengkap gitu, dimana lu itu bukan hanya dapat ramenya aja untuk nonton itu anime, tapi lu juga bakal dapat hal-hal yang ternyata itu tuh wah relate banget sama hidup lu gitu. Misalkan kayak gua tadi omongin tadi kan gitu. Bahkan masih banyak lagi sebetulnya. Jadi anime ini itu bukan hanya menawarkan keseruannya aja, tapi juga menawarkan banyak banget perspektif dan juga pelajaran-pelajaran hidup yang bisa diambil. Oke. Gitu. Itu jadi gitu kawan gue ya. Di anime itu sebenarnya nggak cuman ya udah buat hiburan-hiburan aja. Iya, Terus banyak banget pelajaran yang bisa kita ambil di dalam sebuah anime begitu. Karena kan banyak banget kan orang bilang kayak ngapain sih lu nonton film kartun gitu kayak anak kecil aja, tonton dulu kan. Udah itu aja. Setuju. Kadang kalau gue juga kayak nonton ya, ada beberapa serial tuh yang emang gak suka nonton One Piece. Ketika gue nonton One Piece, wibu. Nonton tuh. Anda belum nonton itu. Kalau udah nonton, kalau udah nonton, nah itu Anda akan merasakan jiwa-jiwa wibu Anda tuh keluar. Betul. Biasanya tuh nanti ya kalau misalkan nonton nanti itu 10 episode awal, ini apa sih anime? Ya 20 episode awal, sepertinya menarik. Nah, nanti pas udah mulai episode 50 sampai 100, mana nih episode selanjutnya? Itu. Udah aja nggak bisa berhenti. Itu. Nah, udah sampai episode akhirnya barulah nungguin. Udah seminggu sekali ya. Nungguin hari Minggu. Coba aja lah, nggak akan. Gue berani jamin untuk kalian ya kawan gue nih yang nanti mau memulai nonton One Piece, gue jamin nggak akan nyesel lah pokoknya. Oke, nggak akan nyesel kalau nonton One Piece. Makanya buat kamu yang belum nonton One Piece, buruan sekarang cobain nonton One Piece, cobain dulu aja. Kalau suka, alhamdulillah. Nggak suka ya udah nggak apa-apa. Oke deh kawan Bira, terima kasih banyak Ajis dari Bartok Club Podcast yang udah menemani di episode kedua kali ini. Dan seperti biasa buat kamu nih kawan Gora yang pengen banget tag podcast atau butuh tempat nih buat nge-tag podcastnya kamu, bisa langsung datengin di studionya Kastara, Jalan Ligar Agung nomor 12 Bandung. Betul. Oke kalau begitu, Media pamit. Terima kasih banyak Ajis. Sama-sama. Ajis saya juga pamit ya. Terima kasih buat kawan Gora semuanya. Sampai berjumpa lagi di episode selanjutnya.